Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurharid Sarinjab. Jadi kali ini saya akan mereview tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, apa sih arti dari bahasa itu? Nah, bahasa ini merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Pentingnya bahasa itu seperti apa sih? Nah, pentingnya bahasa itu adalah identitas manusia yang itu tidak bisa dilepaskan dari adanya pengakuan manusia terhadap pemakaian bahasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, untuk menjalankan tugas kemanusiaan, manusia hanya dapat punya satu alat, yaitu bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di benak mereka, sehingga sesuatu yang sudah dirasakan sama dan serupa dengannya belum tentu terasa serupa karena belum terungkap dan diungkapkan. Hanya dengan bahasa, manusia dapat membuat sesuatu terasa nyata dan terungkap. Nah, di era globalisasi ini, dewasa ini mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama bahasa yang datang dari luar atau bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan sebagai pengantar dan dalam berkomunikasi antar bangsa. Tak dipungkiri memang pentingnya mempelajari bahasa Inggris, tapi alangkah jauh lebih baik bila kita tetap menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Nah, karena yang kita ketahui bahasa merupakan identitas suatu bangsa, untuk memperdalam mengenai bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui bagaimana perkembangannya sampai saat ini, sehingga kita tahu mengenai bahasa pemersatu dari berbagai suku, adat, dan istiadat yang beraneka ragaman yang ada di Indonesia, yang termasuk kita di dalamnya. Nah, kapan sih bahasa Indonesia lahir? Nah, bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan dalam kerapatan pemuda, dan mereka mengikrarkan, yaitu yang kita kenal sampai saat ini dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, adalah unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, dalam ikrar Sumpah Pemuda ini memiliki dua implikasi, yaitu implikasi praktis dan juga implikasi politis. Nah, apa sih implikasi praktis dan juga implikasi politis? Yang pertama, implikasi praktis adalah ketika kita sudah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, orang-orang dari berbagai latar belakang kebudayaan dan suku memiliki alat komunikasi yang sama sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, kelancaran bertukar informasi adalah kondisi yang sangat menunjang perjuangan kemerdekaan kita. Bahasa Indonesia memiliki pertukaran informasi melampau kendala budaya yang pada saat itu ada. Nah, itu yang disebut dengan implikasi praktisnya. Nah, yang selanjutnya implikasi politis. Implikasi politis yaitu orang-orang yang dengan menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas yang sama dan mereka merasa berada pada komunikasi yang sama. Nah, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Nah, ada juga peristiwa-peristiwa penting dalam
bahasa Indonesia. Nah, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Opwijen yang berlaku sebelumnya. Pada tanggal 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bisa dikesimpulkan menjadi EYD. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Jadi dapat disimpulkan dari review kali ini yaitu bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Nah, karena yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenali tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas.